Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, yang mana nikmat ini harus senantiasa kita syukuri. Tidak lupa salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi di kelas 4 mata pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti atau PAI. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa menyampaikan materi kepada kelas 4 pada tanggal 22 Februari 2021. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak yang solih dan solihah, untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak yang solih dan solihah, silahkan dibuka buku PAI halaman 55. Kita akan mempelajari tentang pelajaran 6 yang berjudul sikap rendah hati dan perilaku hemat. Yang dimana sikap rendah hati dan perilaku hemat ini adalah termasuk ke dalam sifat terpuji. Kelanjutan dari sifat terpuji yang pertama, kita telah bersama-sama membahas pada pelajaran 5, yaitu sikap santun dan menghargai sesama. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang sikap rendah hati dan perilaku hemat. A. Memiliki sikap rendah hati. 1. Arti rendah hati. Dalam istilah Arab, rendah hati disebut dengan tawadu. Rendah hati adalah sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Orang yang memiliki sikap rendah hati adalah orang yang tidak merasa dirinya memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Anak-anak, tawadu dalam bahasa Arab itu artinya rendah hati. Barang siapa yang senantiasa kita selalu mengedepankan sikap rendah hati, berarti dia tidak sombong. Yang dimana sikap rendah hati ini harus senantiasa kita miliki. Jangan sampai kita selalu bersikap sombong. Orang yang rendah hati akan bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur atau sombong. Jadi takabur itu adalah sombong. Rendah hati merupakan salah satu bagian dari akhlak yang mulia. Kita sebagai umat muslim harus senantiasa selalu bersikap rendah hati. Di sini ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepadaku, bertawaduklah hingga seseorang tidak menyombongkan diri terhadap lainnya dan seseorang tidak menganiaya terhadap lainnya. Maka dari itu di sini Rasulullah mengingatkan kepada kita
agar kita senantiasa selalu bertawadu, tidak sombong kepada orang lain, tidak sombong kepada teman kita, tidak sombong kepada manusia yang lain. Pokoknya harus senantiasa selalu mengedepankan sikap rendah hati. Yang kedua, ada tanda-tanda orang yang rendah hati. Apa sih tanda-tanda orang yang rendah hati? Nah, di sini ada tanda-tanda orang yang mempunyai sikap rendah hati. A. Saat bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap rendah hati dan kasih sayangnya. B. Saat bertambah amalnya, maka semakin meningkat rasa takut dan waspadanya. C. Saat bertambah usianya, maka semakin berkurang ketamakan nafsunya. D. Saat bertambah hartanya, maka bertambah kedermawanan dan kemauannya untuk membantu sesama. Nah, jadi anak-anak, ini adalah tanda-tanda orang yang rendah hati. Jadi saat bertambah ilmunya tidak timbul rasa sombong, tidak timbul rasa kita merasa paling pintar dibandingkan dengan orang lain. Terus saat bertambah amalnya, kita juga tidak merasa sombong. Kita telah memperbuat amal kebaikan, kita merasa sombong timbul, itu tidak boleh ya. Selanjutnya, ketika kita bertambah usia, maka harus berkurang ketamakan nafsunya. Harus berkurang keserakahan nafsunya. Kita harus bisa mengatur nafsu kita. Selanjutnya, saat bertambah harta, maka yang harus kita lakukan adalah semakin bertambah pula kedermawanan, kebaikan untuk senantiasa membantu sesama manusia. Bisa dilihat di atas ada bacaan aku paham. Di sini ditulis setiap umat Islam dianjurkan untuk bersikap rendah hati dalam hidup sehari-hari. Maka dari itu, mulai dari sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengedepankan sikap rendah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal arda walang tablughal jibala tula. Yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita sebagai manusia, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak ada yang harus kita sombongkan. Di atas langit masih ada langit. Maka dari itu, mudah-mudahan kita senantiasa selalu terjauh, selalu menjauh dari sikap sombong. Baik anak-anak yang solih dan solihah, yang ketiga di sini ada menghindari penyakit hati. Sifat rendah hati atau tawadu merupakan lawan dari sikap takabur. Tadi sudah dijelaskan, takabur itu adalah sombong, yang dimana sombong ini merupakan salah satu jenis penyakit hati yang sangat berbahaya. Jadi sombong atau takabur digolongkan ke dalam penyakit hati. Di antara sebab timbulnya rasa takabur atau sombong yaitu sebagai berikut. A. Orang yang memandang bahwa kekayaan harta akan membuat orang bisa lebih mulia dan terhormat. Jadi kalau orang sombong itu, dia selalu memandang bahwa kekayaan harta yang akan membuatnya dia lebih mulia. Lalu B, orang yang suka membanding-bandingkan nikmat yang diperolehnya dengan yang diperoleh orang lain dengan melupakan Allah yang telah memberi nikmat. Jadi kalau orang takabur itu selalu membanding-bandingkan
atas nikmat yang telah diturunkan Allah kepada kita sebagai manusia. Dan yang C, orang yang merasa lebih unggul dan sempurna dari yang lain dalam bidang ilmu, dakwah, pendidikan, atau yang lainnya. Nah, di sini ditulis bahwa orang sombong itu dia merasa tinggi ilmunya, merasa tinggi pendidikannya, merasa tinggi pengetahuannya. Kita sebagai umat muslim harus senantiasa menjauhi sifat-sifat yang tertuju kepada kesombongan. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh sikap takabur, maka sebaiknya kita segera untuk mengobatinya. Sikap takabur itu dengan cara-cara yang sebagai berikut. Yang pertama, nah di sini ada ditulis yang A, menengok orang yang sakit, menyaksikan orang yang meninggal dunia, mengantar jenazah atau ziarah kubur. Yang B, berteman dengan orang-orang yang tawadu dan ahli ibadah. Yang C, memikirkan dan merenungkan semua nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang D, menghadiri majelis-majelis taklim ataupun pengajian. Yang E, meminta maaf kepada orang-orang yang disakiti atau pernah dihina. Yang F, melakukan introspeksi atau mengetahui penyakit-penyakit hatinya. Yang G, selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita amalkan jika kita ingin terhindar dari sikap sombong ataupun takabur. Lalu nomor 4, menerapkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, di sini terdapat gambar bagaimana sikap rendah hati yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada gambar orang yang menyapa orang lain dengan sopan dan santun. Lalu ada gambar yang menjelaskan tentang orang yang menyapu rumah dengan niat membantu orang tua. Oh, berarti di sini anak yang selalu membantu orang tuanya dengan ikhlas. Dengan contoh membantu orang tua membersihkan rumah ataupun halaman rumah. Lalu di bawahnya ada gambar yang menerangkan tentang bersikap ramah saat ditanya oleh orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang nanya, kita harus jawab dengan bersikap ramah, tidak dengan marah-marah ataupun dengan acuh tak acuh, ya. Jadi harus ketika ada orang yang nanya kepada kita, kita menjawabnya dengan ramah, sopan dan santun. Selanjutnya di sini ada gambar bagaimana kita harus menengok teman, tetangga ataupun orang tua teman kita yang sedang sakit. Insya Allah jika kita selalu menerapkan contoh-contoh yang ada di buku ini, kita akan terhindar dari sikap sombong ataupun sikap takabur. Seperti itu. Baik, anak-anak yang sholih dan sholihah, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Sini di halaman 59. B, ada perilaku hemat. Setelah kita mempelajari sikap rendah hati, selanjutnya ada perilaku hemat. Yang pertama, arti hemat. Hemat artinya tidak boros dan cermat dalam menggunakan sesuatu yang dimiliki. Agama Islam mengajarkan umatnya agar terbiasa hidup hemat, yaitu menggunakan rezeki yang diperoleh dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, di sini sudah jelas ya. Jadi hemat itu tidak boros dan cermat dalam menggunakan sesuatu yang dimiliki. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, di sini ada firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 27.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitonu lirabbihi kafura. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita untuk senantiasa menjauhi sifat boros. Kenapa seperti itu? Karena boros itu adalah sifatnya setan. Jadi jika ada orang yang selalu boros, maka dia adalah saudaranya setan. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat boros. Dari sekarang kita jauhi sifat boros agar kita tidak jadi saudaranya setan. Yang kedua, ada keuntungan perilaku hemat. Di sini ada beberapa keuntungan bagi orang yang hemat. Yang pertama yaitu mempunyai tabungan. Yang kedua, barang atau sesuatu yang dimiliki awet dan tidak cepat rusak. Yang ketiga, hidupnya tenang, disiplin, dan teratur. Jadi keuntungannya jika kita berperilaku hemat, kita bisa menabung. Tidak semua uang yang diberikan oleh orang tua kita belikan ataupun kita jajankan. Jadi sebagian kita tabungkan. Juga jika kita selalu berperilaku hemat, barang ataupun sesuatu yang kita miliki itu akan selalu terjaga, tidak mudah rusak ataupun tidak mudah hilang, seperti itu. Baik anak-anak yang sholih dan sholihah, yang ketiga di halaman 60 yaitu ada menerapkan perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh perilaku hemat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ditulis ada 4 contoh perilaku hemat yang bisa kita amati. Yang pertama, di sini ada gambar yang menjelaskan tentang menggunakan pensil, kertas, dan listrik sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Jadi anak-anak, jangan sampai kita menggunakan pensil, kertas, apalagi listrik tidak sesuai kebutuhan kita. Jika kita sudah menggunakannya, bisa kita simpan, bisa kita hemat. Apalagi listrik. Dari sekarang ketika kita sudah selesai menggunakan listrik, bisa langsung dimatikan. Yang kedua, di sini ada contoh perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada perempuan yang menggunakan air seperlunya dan tidak berlebihan. Air itu adalah sumber kehidupan. Maka dari itu kita gunakan air secukupnya. Di sini contohnya perempuan yang lagi menyiram bunga dan dia menggunakan air itu secukupnya. Jadi tidak dibuang-buang ataupun tidak boros, seperti itu. Lalu di contoh yang ketiga, di sini ada laki-laki yang menggunakan telepon seperlunya dan sesuai kebutuhannya. Lalu di contoh yang keempat, ada laki-laki yang menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, dari gambar-gambar ini bisa kita contoh, bisa kita tiru bagaimana perilaku hemat yang bisa kita kerjakan di kehidupan sehari-hari. Ya, ada orang yang menggunakan listriknya secara hemat, ada orang yang menggunakan airnya secara hemat, ada orang yang menggunakan teleponnya secara hemat, serta ada orang yang menabung uangnya untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Dari sekarang kita belajar menabung, dari sekarang kita belajar untuk tidak boros kepada yang kita miliki.
seperti itu. Baik anak-anak yang sholih dan sholihah, itu diantara penjelasan yang tertera pada pelajaran 6, yaitu tentang sikap rendah hati dan perilaku hemat. Nah, tugas dari Bapak, silahkan anak-anak semua merangkum apa yang telah Pak Yusuf jelaskan, ditulis di kertas untuk rangkumannya. Nanti setelah itu silahkan difotokan dan dikirim ke grup PAI kelas 4. Setelah itu silahkan anak-anak semuanya mengisi latihan soal di pelajaran 6, yaitu halaman 62 dan halaman 6 sampai halaman 64. Tapi untuk halaman 62 sampai halaman 64 ini tidak usah difotokan, seperti itu. Baik anak-anak yang sholih dan sholihah, itu yang bisa Pak Yusuf jelaskan. Mudah-mudahan semuanya bisa paham, mudah-mudahan semuanya bisa menerapkan sikap terpuji yang telah Pak Yusuf jelaskan pada kesempatan kali ini. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian yang bisa Pak Yusuf jelaskan. Pak Yusuf berpesan kepada semuanya, silahkan kerjakan tugas yang Pak Yusuf tugaskan, tetap jaga kesehatan, tetap kita selalu berdoa, selalu beribadah, sholat tepat waktu, membantu kedua orang tua, dan jangan lupa untuk selalu belajar dan mengaji. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Pak Yusuf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.